Halo teman-teman, di sini aku mau bercerita pengalaman aku atau prosesku kerja ke Jepang. Di tahun 2020 bulan Maret, aku lulus SMK. Seharusnya sih antara bulan Mei, tapi karena virus corona jadi semua sekolah itu udah berhentikan. Dan aku lulus pada bulan Maret. Setelah itu aku mulai berpikir, aku mau kerja di mana gitu kan. Awalnya sih aku pengennya kerja di Indonesia sambil kuliah di Indonesia juga. Terus aku mulai cari-cari lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia, di iklan-iklan, dan di sana banyak tertulis syarat tinggi badan gitu kan. Sementara aku ini termasuk orang yang kecil, orang pendek lah gitu ya. Yang tinggi badan aku cuma 150-an. Sementara untuk kerja di Indonesia, rata-rata yang aku cari, yang aku lihat di lowongan-lowongan pekerjaan itu sekitar 155, 153, 160 gitu. Sementara aku yang cuma 150-an. Di situ aku mulai bingung, apa iya aku bisa kerja di Indonesia? Bisa nggak ya aku dapat pekerjaan di sini gitu dengan tinggi badan aku yang segini gitu. Dan aku mulai bertanya-tanya, kenapa gitu kok harus ada syarat tinggi badan gitu ya. Toh bukan aku yang minta mau tinggi badan segini gitu kan. Aku mulai putus asa, aku bingung harus mau kemana. Kalau aku ambil kuliah sementara biayanya itu nggak ada. Kalau aku ambil kerja, aku juga bingung di mana ada yang bisa nerima aku dengan tinggi badan segini. Emang banyak sih ya orang-orang yang tinggi badan seaku ini dapat pekerjaan, itu emang ada banyak. Tapi entah aku nggak tahu gimana caranya mereka bisa dapat pekerjaan. Di situ aku cuma mikir down kalau aku nih nggak akan dapat pekerjaan di Indonesia gitu. Dan setelah itu kenapa aku berpikir aku ingin kerja di Jepang, karena ada sepupu aku yang udah di Jepang sekitar 2 tahun di sana mengikuti program magang. Singkat cerita, aku pun mencari LPK untuk bisa magang ke Jepang. Dan lagi-lagi aku ditolak karena tinggi badan. Karena emang rata-rata LPK itu kan ada juga ya yang emang syaratnya harus tinggi, nggak boleh giginya berlubang lah, nggak boleh matanya min lah, harus perfect gitu ya. Emang ada, karena emang kalau anak magang itu katanya sih syaratnya itu, apalagi Japan yang emang harus bener-bener teliti nyari calon pemagangan gitu ya. Lalu setelah itu aku cari-cari LPK dan aku pun nggak nemuin nih di mana LPK yang menerima tinggi badan aku yang segini. Terus ada saudara aku yang nyaranin gimana kalau di Honggogaku aja gitu kan. Nah terus orang tua aku juga kayak ya udah nih ikut Nihongogaku aja atau sekolah bahasa Jepang ya Nihongogaku. Ya memang di sana emang nggak ada syarat tinggi badan, tapi biayanya itu mahal banget, sekitar 100 jutaan. Itu hanya biaya sekolah, katanya sih itu cuma biaya sekolah. Dan emang iya, dan biaya lain aku juga masih kurang tahu. Dan belum biaya bulanannya juga. Sementara biaya atau apartemen di sana itu kan mahal banget. Belum makan, belum listrik, belum biaya-biaya tambahan lainnya lah gitu. Apalagi Jepang kan negara maju ya, semuanya mahal. Ya emang iya sih kalau misalnya aku ngambil Nihongogaku itu bisa sambil kerja, tapi hanya beberapa jam saja. Aku lupa waktu itu berapa jam ya. Ada yang jelasin tuh, ada yang bilang juga sih cukup gitu kalau misalnya kita ngambil Nihongogaku sekaligus part time, itu tuh cukup uang part time buat bulanan mah, katanya sih gitu. Cuman aku mikir kayak uang biaya di awalnya ini loh 100 juta cuman untuk biaya sekolah doang gitu. Tapi emang sih ya setelah lulus Nihongogaku ini kita bisa cari kerja di Jepang dan kerja full di sana gitu. Ya tapi prosesnya yang lama, kita harus nunggu sekolah dulu sampai lulus. Sementara kita harus ngehidupin biaya hidup kita
bulanan di sana gitu ya. Makanya aku mikir 2 kali untuk ambil Nihongo Gakko ini. Singkat cerita, sepupuku ini menyarankan salah satu LPK. Setelah lama berdiskusi dengan LPK masalah tinggi badan aku, akhirnya LPK itu setuju dan oke, aku boleh masuk ke sana. Sebelum masuk ke LPK itu dan diterima sebagai muridnya, di sana itu ada beberapa tahap yang harus aku ikuti. Ada beberapa seleksi ya. Yang pertama tuh ada psikotes, interview, terus MCU. Dan lalu LPK itu setuju aku boleh ikut seleksi mereka. Dan alhamdulillah seleksinya aku lulus semua. Hasil MCU aku juga bagus. Pada beberapa hari kemudian di bulan Juli juga aku masuk LPK itu. Nah ternyata di saat aku berbicara dengan pihak LPK, karena aku udah lulus kan, dikasih tahu gitu ya semuanya. Ternyata ini tuh adalah program Tokutei Gino, program baru yang ada di tahun 2019, baru ada tahun 2019 awal kalau nggak salah. Program kerja. Awalnya aku masuk ke LPK ini bukan untuk kerja, tapi untuk ikut program magang, pemagangan ke Jepang, bukan untuk kerja. Itu karena yang aku tahu nih ya, kalau program kerja itu 5 tahun baru boleh pulang, sementara magang 3 tahun boleh pulang gitu. Makanya aku nggak mau, tapi ternyata enggak. Di program Tokutei Gino ini kontraknya cuma 1 tahun dan bisa diperpanjang sampai 5 tahun dan boleh pulang gitu ya. Terus udah dijelasin sama pihak LPK bahwa Tokutei Gino ini lebih gampang kita mendapatkan pekerjaan dibandingkan anak magang gitu. Karena emang Tokutei Gino itu syaratnya nggak banyak ya. Untuk mendapatkan pekerjaan itu cuman butuh SSW dan JFT atau JLPT, lalu interview, MCU, pemberkasan gitu ya. Sementara kalau anak magang itu harus ada tes psikotesnya lagi, harus ada fisiknya yang katanya berat banget, terus belum lagi pokoknya aku juga kurang tahu, tapi banyak tahap-tahapannya gitu. Nah makanya aku kayak ya udah nih, oke, aku ambil Tokutei Gino ini gitu. Aku juga udah konsultasi sama pihak keluarga aku dan mereka bilang juga oke gitu kan. Ya beginilah jadinya kalau misalnya kita kurang komunikasi, ya aku kurang komunikasi sama sepupu aku. Dan tahu-tahu aku udah lolos, ternyata ini adalah program Tokutei Gino. Ya mungkin emang udah jalannya aku harus ikut Tokutei Gino kali ya. Nah pada bulan Desember ini kebetulan ada ujian SSW pertanian. Awalnya sih aku masih bingung ya, kayak apa sih SSW gitu kok. Biar apa ya, aku banyak banget SSW itu ada. Yang aku tahu sampai sekarang tuh ada pertanian, ada perawat, ada perikanan, terus apa lagi ya, yang pengolahan makanan. Itu yang aku tahu sih, cuman udah nambah lagi atau ada yang aku nggak tahu, aku juga nggak tahu ya. Terus di bulan Desember ini ada SSW pertanian gitu kan, karena SSW adalah salah satu untuk aku biar bisa ikut interview. Dan baru ada pertanian waktu itu, dan pertanian itu masih bahasa Indonesia soalnya, sementara pengolahan makanan, kaigo itu tuh udah pakai bahasa Jepang. Katanya begitu kabar yang aku dapat. Tapi ternyata emang iya ya, waktu itu cuman pertanian doang yang ujiannya menggunakan bahasa Indonesia, sementara kaigo itu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Sementara pengolahan makanan itu full menggunakan bahasa Jepang. Terus aku pun ikut SSW pertanian di Bandung waktu itu, dapatnya di Bandung, dan alhamdulillah aku lulus.
Sekarang tinggal tahap yang kedua, yaitu aku ambil JFT dan interview ya. Tahap ketiganya adalah interview. Terus waktu bulan Januari aku ikut tes JFT Basic A2 di Jakarta, di MOI. Nah, JFT Basic A2 ini tuh setara sama JLPT N4 katanya sih gitu, tapi banyak orang yang udah pernah ikut JLPT N4 sama JFT katanya soalnya jauh katanya. Kalau A2 ini benar-benar basic banget, dan sementara N4 tuh soalnya lumayan sulit katanya seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau JFT bisa sebagai syarat dan emang soalnya lebih mudah, alhamdulillah kan aku bisa ikut JFT ini gitu, karena JLPT di Indonesia juga nggak ada karena corona ya. Sementara JFT ini setiap bulan itu pasti ada ya, setiap hari jadwal-jadwal tertentu sih ada. Cuman kalau misalnya kita gagal di ujiannya, itu kita boleh ikut lagi, nunggu 40 hari dulu baru boleh ikut, jadi cuma nunggu 1 bulan ya. Tapi kalau jadwal JFT nya mungkin setiap hari ada kali ya, di tanggal-tanggal tertentu buka gitu. Tapi kalau gagal kita cuma nunggu 40 hari. Sementara kalau JLPT kita harus nunggu 6 bulan ke depan kalau ada lagi ujiannya gitu. Alhamdulillahnya di JFT ini aku lulus, sekali ujian langsung lulus, alhamdulillah. Sekarang saatnya aku cari kerja, karena di LPK aku nggak bisa langsung nyalurin kerja, jadi aku harus cari ke LPK lain yang ada lowongan dari perusahaan Jepang yang membuka interview. Tapi di sini aku juga dibimbing sama pihak LPK aku yang ini. Setelah aku megang JFT dan SSW pertanian ini, aku mulai cari-cari interview ya, dimana tempat interview, dan aku mulai ikut-ikut interview. Untuk interview yang pertama di pertanian itu aku gagal, tapi aku terus cari lagi, dan aku juga pernah gagal gara-gara aku telat ngumpulin berkas. Jadi ada LPK yang minta aku untuk bikin video Jikoshokai, video perkenalan gitu singkat, isi tentang diri aku menggunakan bahasa Jepang, dan berkas-berkas lainnya seperti CV dan lain-lain. Tapi aku ngumpulinnya telat, jadi aku gagal dan nggak bisa ikut interview di sana. Terus aku cari lagi, dan aku cari interview lagi, aku masih gagal. Terus tiba-tiba di bulan Maret itu ada SSW Kaigo, ada ujian keperawatan. Ujiannya itu tertulis ya teman-teman, SSW itu tertulis, maksudnya bukan lisan ya gitu, pilihan ganda. Ujiannya itu pilihan ganda, adanya itu di Bandung. Teman-teman aku bilang, CCC aku bilang kalau Kaigo itu peluangnya besar, jadi aku mutusin untuk ngambil. Kalau untuk SSW Kaigo itu ada 2 ujian. Yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu menggunakan bahasa Jepang. Dan alhamdulillah aku lolos. Sampai akhirnya aku cari interview lagi. Untuk interview kelima ini di bidang Kaigo ini, alhamdulillah aku lulus dan dapat kerjaan. Setelah dinyatakan lulus, yang pertama aku tanda tangan kontrak sama pihak perusahaan Jepang. Nah, di Toko Tegino ini kontrak kerjanya itu cuma 1 tahun, dan di tahun kedua itu kita perpanjang kontrak, tahun ketiga sampai tahun ke-5. Setelah tanda tangan kontrak, aku diminta sama pihak perusahaan untuk medical check up, dan alhamdulillah hasilnya juga bagus. Setelah itu ada pengurusan paspor dan COE. Yang pertama ini aku bikin paspor, udah bolak-balik ke kantor BP2MI, terus disuruh ke Disnaker pusat, tapi tetap hasilnya itu nihil, sulit sekali.
dan karena Jepangnya juga lagi lockdown atau tutup gitu ya, jadi aku nggak bisa dapat surat-surat untuk pengurusan paspor. Katanya apa ya, webnya itu nggak bisa gitu. Aku juga kurang ngerti masalah kayak gitu ya. Katanya nggak bisa ngeluarin surat gitu karena Jepangnya lockdown, dan aku bingung harus gimana bikin paspor ya. Dan akhirnya bisa sih aku bikin paspor dengan harga yang 4 kali lipat lebih mahal dari biasanya. Waktu itu aku bikin 1.500.000-an, yang biasanya itu sekitar 300-400 ribu ya. Aku bikin 1.500.000 belum ongkos dan lain-lain. Ya teman-teman tahulah ya kenapa aku bisa bayar 1.500.000 ini menggunakan jalur apa. Setelah pengurusan paspor dan CWE, sampai sekarang Jepang belum membuka penerbangan untuk newcomers atau untuk pekerja baru dari Indonesia. Kalau info yang aku tahu sih, kalau untuk sekedar orang yang kerja di Jepang dan cuti itu bisa balik lagi ke Jepang. Dan untuk apa ya, aku juga kurang ngerti, kemarin ada yang berangkat katanya sih emang ex Jepang gitu kan, cuman aku kurang tahu kenapa dia bisa berangkat. Cuman kalau untuk aku yang newcomers ini itu belum bisa berangkat sampai sekarang karena corona. Semuanya jadi lambat, entah itu pengurusan dokumen, penerbangan, segala macem, itu semuanya jadi lambat. Kalau dihitung dari awal aku masuk LPK itu udah 1,5 tahun lebih nunggu berangkat ke Jepang. Udah lama banget mau cepet-cepet kerja, tapi ya beginilah, takdirnya emang mungkin harus nantian nunggu dulu gitu. Mungkin Tuhan punya rencana lain gitu. Banyak teman-teman aku juga yang udah nunggu dari awal tahun ini dari awal tahun kemarin gitu ya, dari awal adanya corona gitu. Ya aku sih cukup bersyukur aja, alhamdulillah di sini juga aku udah dapat pekerjaan gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin ceritanya aku, cerita kegabutan aku. Aku cuman mau sharing aja ya, buat yang sama-sama lagi nunggu Jepang buka, buat yang lagi berusaha untuk mendapatkan JFT sesuai interview dan lain-lain yang pengen kerja ke Jepang. Jangan lupa untuk tetap semangat dan berdoa, itu kuncinya. Belajar, berusaha, berdoa. Makasih teman-teman. Arigatou gozaimashita.